Halo, apa kabar? Hari ini kita kembali lagi. Kali ini kita akan membahas materi matematika di kelas 3, yaitu matematika tematik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hubungan antar satuan. Nah, satuan yang akan kita bahas di sini adalah satuan panjang. Nah, kalau berhubungan dengan panjang, tentunya kita semua pasti ingat kilometer, meter, dan sentimeter. Nah, karena ketiga ini kita sudah tidak asing lagi mendengarnya. Kalau kilometer biasanya kita mendengar itu tentang jalan. Jalan ini panjangnya misalnya 3 kilometer. Kalau meter biasanya kita mengingatnya tentang ruang kelas, panjangnya berapa meter. Sedangkan sentimeter kita biasa menemuinya pada penggaris. Nah, karena di setiap penggaris itu pasti panjangnya ada sentimeter, yaitu 30 cm. Tapi ternyata satuan panjang tidak hanya di kilometer, meter, dan sentimeter. Ternyata masih ada lainnya. Nah, kali ini itu yang akan kita bahas. Sebelum masuk ke materi, kita akan membahas terlebih dahulu tangga satuan panjang. Nah, tangga satuan panjang ini kita akan memulainya dari yang paling tinggi sampai ke paling rendah. Dimulai dari kilometer sampai ke milimeter. Nah, berikut tangga satuan panjang. Kita perhatikan pada papan tulis yang ada di belakang. Nah, ini tangga satuan panjang. Agar kita bisa masuk ke materi, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa saja sih satuan-satuan panjang yang ada pada hidup kita, pada kehidupan sehari-hari. Ternyata di sini ada banyak, tidak hanya kilometer, meter, dan sentimeter, ternyata masih banyak lainnya. Nah, yang paling atas kita mulai dari km. Km ini adalah kilometer, disingkat km. Dan yang kedua ada hm. Hm ini adalah hektometer. Nah, hektometer disingkat menjadi hm. Yang ketiga ada dam. Dam ini adalah dekameter. Nah, dekameter disingkat menjadi dam. Dan yang keempat, kita tidak asing lagi mendengarnya, yaitu adalah M. M ini adalah meter. Dan yang kelima ada DM. DM ini desimeter. Nah, ini harus diingat. Biasanya kawan-kawan sering lupa atau terbalik pada poin yang ketiga ini, dam dan dm. Kalau dam ini dekameter, dm ini desimeter. Itu harus diingat, jangan keliru. Nah, di bawah desimeter ada cm. Cm juga sudah tidak asing, yaitu sentimeter. Dan di bawah sentimeter itu ada namanya milimeter atau disingkat dengan mm. Nah, karena kita akan membahas tentang satuan panjang dan hubungan antar satuan, nah, kita harus mengetahui cara merubahnya. Misalnya 1 meter itu berapa senti. Nah, kita harus mengetahuinya lewat tangga ini. Kita akan mengetahuinya. Nah, caranya seperti ini. Pada tangga satuan ataupun yang lainnya itu mempunyai ketetapan. Nah, kalau dia naik seperti ini. Naik ini artinya seperti ini. Artinya misalnya 100 cm ini berapa meter? Nah, berarti dia naik tuh. Kita ngitungnya gini, 1, 2. Nah, dia naik berapa senti? Atau naik berapa tangga? Coba kita hitung. 1, 2. Nah, dia naik 2 tangga. Berarti dia dikalikan dengan 10. Nah, itu kalau misalnya diturun. Sedangkan kalau dia naik, kalau dia naik 1, 2. Nah, karena dia naik dan ini 2 tangga, maka dia dibagi 100. Nah, tiap naik 1 tangga itu dibagi 10. Dan tiap dia turun 1 tangga, dia dikali 10. Karena ini dia naik 2 tangga dari sentimeter ke meter misalnya. 1
2. Nah, maka dia dibagi nolnya 2. Berarti dia dibagi 100. Tiap satu tangga harus diingat, tiap naik satu tangga itu dibagi 10 dan tiap turun satu tangga itu dikali 100. Nah, ini saya tulis tiap naik satu tangga dibagi 10. Nah, ini yang harus diingat. Tiap naik satu tangga dibagi 10. Lalu, kalau dia naik 2 tangga seperti tadi, berarti kita tambah 0 di belakang ini. Karena ini naik 2 tangga, maka dibagi 100. Sekarang kita coba lagi. Kalau dia naik 4 tangga misalnya, kita hitung dari sentimeter misalnya, dia naik 4 tangga. 1, 2, 3, 4. Nah, naik 4. Berarti dibagi 1000. Nolnya ada 4. Nah, seperti ini. Jadi ketentuannya, tiap naik satu tangga, dia dibagi dengan 10. Atau dengan nolnya ada 1 di belakang 1. Sedangkan sekarang kalau dia turun, seandainya dia turun, misalnya dari kilometer menuju ke meter, dia turun berapa tangga? Sekarang kita hitung dari kilometer turun ke meter. 1, 2, 3. Nah, ternyata dari kilometer ke meter itu turun sebanyak 3 tangga. Berarti dia dikali 1000. Karena ketentuannya tadi, tiap turun atau naik satu tangga itu tetap dengan angka 10. Kalau naik satu tangga dibagi 10, kalau turun satu tangga dikali 10. Karena ini turun 3 tangga, 1, 2, 3, maka dikali 1000. Nah, ini tiap turun satu tangga dikali 10. Nah, tiap turun satu tangga itu dikali 10. Kalau naik satu tangga itu dibagi 10. Misalnya lagi, dia dari meter menuju ke sentimeter, berarti dia turun. Kita hitung meter ke sentimeter itu turun berapa tangga. Coba kita hitung sama-sama. 1, 2. Nah, 1, 2. Turun 2 tangga. Berarti dia dikali dengan 100. Karena tadi tiap turun satu tangga dikali 10. Maka kalau turun 2 tangga itu dikali dengan 100. Nah, sekarang karena kita sudah membahas tentang cara dia naik dan cara dia turun, ketentuan saat dia naik dikali berapa dan saat dia turun dikali berapa, sekarang kita masuk ke dalam contoh. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Misalkan kita punya 1 kilometer. 1 kilometer. Titik-titik meter. Nah, 1 kilometer titik-titik meter. Sekarang coba perhatikan. Dari kilometer ke meter itu turun berapa tangga? Nah, dari kilometer ke meter itu turun berapa tangga? Sekarang kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Nah, ternyata dia turun 3 tangga. Berarti dia dikali dengan 1000. Nolnya ada 3. Nah, berarti 1 dikali, karena dia turun tadi, maka dia dikali 1000. Maka dia sama dengan 1000 meter. Nah, jadi jawabannya ini. Sekarang coba kita balik. 1000 meter
berapa kilometer. Kita sesuaikan sama tidak hasil atas dan hasil bawah. Coba kita hitung dari meter menuju kilometer. Kalian perhatikan, dari meter menuju kilometer dia naik berapa tangga. Coba kita hitung. Nah, dari meter naik ke kilometer, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Nah, ternyata dia naik sebanyak 3 tangga. Sekarang kita perhatikan ketentuan yang tadi. Tiap naik 1 tangga dibagi 10. Nah, karena dia naik 3 tangga, berarti dia dibagi dengan 1000. Maka 1000 dibagi 1000. Nah, hasilnya adalah 1. Nah, ternyata hasilnya sama. Yang atas dan yang bawah. 1000 meter sama dengan 1 kilometer. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, jadi di sini kita membuat agar mudah diingat. Nah, dapat kita tulis dengan 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, caranya seperti ini. Dan 1 meter sama dengan berarti 1 dibagi 1000. Nah, jadi ini saya ulangi sekali lagi. Kita misalkan 1 kilometer berapa meter. Kita lihat tangganya. Ini kita hapus dulu. 1 kilometer berapa meter. Kita lihat dia naik apa turun. Kalau dia naik dibagi 10 tiap 1 tangga. Dan tiap dia turun, dia dikali dengan 10 tiap 1 tangga. Kita perhatikan. Kilometer menuju meter. Kilometer menuju meter. Ternyata dia turun. Berarti dia dikali 10 tiap turun 1 tangga. Kita hitung sama-sama. Dia berapa kali turun. Dari kilometer menuju meter. Kilometer menuju meter. 1, 2, 3. Nah, ternyata dia turun sebanyak 3 tangga. Jadi, dia dikali dengan 1000. Maka ditulis satunya dari 1 km tadi. 1 dikali dengan 1000. 1000 ini kita dapatkan dari hasil penurunan tangga tadi. Karena dia turun sebanyak 3 tangga, maka dikali 1000. 1 dikali 1000. Maka hasilnya adalah 1000 meter. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Dan kita contoh yang kedua, yaitu kita balik. Seandainya 1000 meter itu berapa kilometer? Kita balik. Dari meter menuju kilometer. Perhatikan di tangga, dia naik apa turun? Meter di sini dan kilometer di atas. Ternyata dia naik. Kita hitung dia naik berapa tangga. 1, 2, 3. Nah, ternyata dia naik 3 tangga. Kalau naik tadi kita sudah sepakati dia dibagi 10 tiap naik 1 tangga. Karena dia naik 3 tangga, berarti dia dibagi 1000. Maka kita tulis 1000 dibagi 1000. Nah, hasilnya adalah 1. Nah, ternyata sama. Yang di atas 1 km sama dengan 1000 meter. Yang di bawah juga sama. 1000 meter sama dengan 1 km. Nah, dari contoh ini dapat kita tulis 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan 1 meter sama dengan 1 dibagi 1000. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba contoh lainnya. Misalnya dari meter ke sentimeter. Nah,
contoh yang kedua, misalnya kita ambil yaitu dari, coba kita pakai dari meter ke sentimeter. Misalnya 1 meter itu berapa senti. Nah, kita coba. Sekarang perhatikan, meter ke sentimeter itu dia naik atau turun. Kita perhatikan, meter ke sentimeter. Meter ke sentimeter, ternyata dia turun. Kita hitung, dia turun berapa tangga. Kita hitung sama-sama. 1, 2. Nah, ternyata dia turun sebanyak 2 anak tangga. Berarti dia dikalikan 100. Nah, jadi dapat kita tulis di sini 1 dikali 100. Maka hasilnya adalah 100. Nah, jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Sekarang coba kita balik. Misalnya 100 cm itu berapa meter? Nah, sekarang perhatikan dia naik atau turun dari sentimeter menuju ke meter. Ternyata dia naik. Sekarang kita hitung dia naik berapa anak tangga. Kita hitung sama-sama. 1, 2. Nah, dia naik sebanyak 2 anak tangga. Maka karena ketentuannya tadi, setiap naik dia dibagi dengan 10. Tiap naik 1 anak tangga. Berarti kalau dia naik 2 anak tangga, dia dibagi dengan 100. Maka dapat kita tulis 100 dibagi 100. Nah, hasilnya adalah 1. Nah, jadi 100 cm itu berapa meter? Ternyata 100 cm adalah 1 meter. Nah, hasilnya ini. Nah, kita ulangi lagi. Berarti 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, sekarang dapat kita buat pernyataan seperti ini berarti. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Sedangkan 1 cm berarti 1/100. Nah, 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti kalau 1 cm sama dengan 1 dibagi 100. Nah, sekarang kita mencoba dengan contoh yang sedikit berbeda. Karena kalau ini kan hanya 1 dan ini hanya 100. Sekarang kita mau mencoba mengerjakan soal dengan cara yang lain. Tapi yang ini harus diingat. 1 meter sama dengan 100 cm. Dan 1 cm sama dengan 1 dibagi 100. Nah, contoh kali ini kita membuatnya dengan bentuk yang sedikit berbeda. Nah, misalnya seperti ini. 420 cm atau 4200 cm. Nah, itu berapa meter misalnya. Nah, cara pengerjaannya seperti ini. Kita harus memisahkan. Ini kan ada 4200. Nah, harus kita ingat. Lalu di sini sentimeter menuju ke meter. Tadi kita mengingat 1 meter itu sama dengan 100 cm. Berarti kira-kira ini jadi berapa meter? Nah, berarti kita harus ingat lagi tadi tangganya. Dari sentimeter ke meter itu naik berapa tangga atau turun berapa tangga. Dari sentimeter ke meter itu naik sebanyak 2 tangga. Nah, naik 2 tangga berarti dia dibagi dengan 100. Maka 44200 itu dibagi dengan 100. Nah, hasilnya adalah ini karena nolnya ada 2, tinggal kita coret 1 2 1 2. 42 dibagi 1, ternyata hasilnya 42 meter. Nah, seperti ini.
contoh lainnya, misalnya ini kita kecilkan, misalnya 350 cm itu berapa meter. Nah, kalau yang ini lebih berbeda lagi contohnya. Kita harus memisahkan kedua ini. 350 itu terdiri dari, coba kita pisahkan, 300. Nah, berarti kita tulis 300. 50 berarti ditambah 50. Nah, seperti ini. Nah, 300 tadi kita ingat 100 cm itu sama dengan 1 meter. Berarti kalau 300 cm sama dengan 3 meter. Nah, 3 meter 50-nya apakah bisa menjadi meter? Nah, karena tidak bisa, seandainya bisa itu pun dalam bentuk yang lain. Karena kita masih membahas di dalam angka-angka yang sederhana. Maka dapat kita tulis 3 meter 50 cm. Nah, seperti ini. Kita ulangi lagi. 350 cm berapa meter? Nah, 350 itu terdiri dari 300 tambah 50. Maka dapat kita tulis dengan 300 tambah 50. Kita ingat lagi, 100 cm itu sama dengan 1 meter. Karena 300, maka dapat kita tulis sebagai 300 cm itu 3 meter. Karena kita masih menulisnya dalam angka-angka yang sederhana, maka dapat kita tulis 3 meter 50 cm. Oke, sekarang kita mencari contoh yang lain, misalnya kilometer. Kita menggunakan materi yang awal tadi. Contoh yang awal misalnya 4000. Nah, 4000 meter berapa kilometer? Nah, ini harus diingat. Tadi dari meter ke meter itu naik berapa tangga atau turun berapa tangga. Nah, ternyata dari meter ke kilometer, coba kita ingat, dia naik 4 tangga, 3 tangga maksud saya. Nah, dia naik sebanyak 3 tangga. Maka karena dia naik 3 tangga, maka dia dibagi dengan 1000. Maka 4000 dibagi 1000. Nah, 4000 dibagi 1000. Agar lebih mudah, kita coret nolnya kiri dan kanan, nyoretnya dengan jumlah yang sama. Sebelah kanan 1, 2, 3. Sekarang yang sebelah kiri 1, 2, 3. Nah, tersisa 4 dan 1. 4 dibagi 1 yaitu 4. Nah, ternyata 4000 meter itu sama dengan 4 kilometer. Kita pakai contoh yang lain. Sekarang contoh yang terakhir. Misalnya 4300 meter. Nah, ini berapa kilometer? Ini juga sama seperti contoh yang kedua yang tadi sebelumnya. Nah, yang pertama harus kita ingat 4300 ini terdiri dari bilangan 4000 dan 300. Coba kita sebutkan sama-sama. 4300. Nah, berarti 4000 ditambah 4300. Nah, berarti 4000 ditambah 300. Nah, sekarang perhatikan 4000 dan 300. Kita ingat kembali, 1000 meter itu sama dengan 1 kilometer. Karena 4000 meter, maka dia sama dengan 4 kilometer. Nah, 4 kilometer 300. Nah, ini masih dalam 300 meter. Kira-kira 300 meter bisa nggak diubah ke dalam kilometer? Bisa, tapi dia dalam bentuk yang lain. Dalam angka-angka yang mungkin belum masuk di materi ini. Karena di materi ini kita masih menggunakan angka-angka biasa dan angka-angka sederhana. Maka dapat kita tulis tetap 4000 tadi jadi 4 km dan 300-nya tetap kita tulis 300. Nah, ini tetap berarti 300 meter.
Jadi 4.300 meter itu berapa kilometer? Ternyata 4.300 meter itu sama dengan 4 kilometer 300 meter. Nah, hasilnya ini. Untuk materi kali ini kita sampai di sini, yaitu dengan materi tentang satuan panjang. Nah, cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Mohon maaf atas segala kekurangan dan segala kata-kata yang mungkin saya salah ucap ataupun kurang jelas.